Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Ahadiah Royani. Untuk itu mari kita sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Ustadz akan didampingi oleh Ibu Hadiah Royani. Alhamdulillah. 141 ya 122. Ibu Royani, assalamualaikum. Bagaimana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Yus Nurmalis. Sudah siap Ibu ya? Insya Allah ya. Ya, untuk itu mari kita perkenalkan Bapak Ustadz Haji Asrizal Hasani untuk memulainya. Silakan Ustadz Rizal Al-Hasani. Syukran Bu Nurmalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Ini nikmat terbesar yang kita diberikan oleh Allah saat kita lahir ke muka bumi ini. 1:5 persentasinya. Jadi sangat kecil, tapi Allah sempurnakan dengan keislaman kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk melaksanakan sholat, mudah bagi kita untuk berzakat, mudah bagi kita untuk pergi haji, mudah bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Faktor iman yang ada dalam tubuh kita. Dan juga kita mudah meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah bagi kita untuk tidak benci kepada orang lain, mudah bagi kita untuk membuang perasaan-perasaan yang jahat, mudah bagi kita melangkahkan kaki masjid, dan mudah untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Dan Allah berikan kita nikmat badan. Dengan nikmat badan ini kita melakukan aktivitas dengan sempurna, melangkahkan kaki ke masjid atau keperluan lain, memandang sesuatu dengan sempurna, dan kita jadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Dan Allah jadikan kita, memberikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini Allah SWT berpesan, perbanyaklah bekalmu dalam menghadap nanti. Jadi terjadikan sisa-sisa hidup kita ke depan kita semua nilainya ibadah. Tidak ada satu kegiatan kita pun yang tidak bernilai ibadah. Semuanya ibadah. Apapun kerja kita, orang yang bekerja di kantor, dari rumah, ya Allah, aku ke kantor demi mencari rezekimu ya Allah. Agar anak istriku yang kutinggal tidak lemah dia. Dan niatkan kita mengabdi kepada Allah. Karena itu amanah. Bagi yang sudah pensiun, kita isi waktu kita dengan baca Quran, mentadabburi Al-Quran, dan beramal yang lainnya. Jadi semua aktivitas kita bernilai ibadah. Kemudian pada pagi ini kita jumlahnya 154 orang, Allah titip rasa cinta Quran. Nah, rasa ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang-orang pilihan. Banyak orang yang diajak untuk mentadabbur Quran nggak mau. Banyak orang yang kita tawarkan untuk baca Quran nggak mau. Bahkan mungkin tetangga kita, saudara kita, adik kita,
bahkan bisa jadi anak dari istri kita, nggak mau dia. Kenapa? Belum ada hidayah. Maka orang-orang pilihan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukurin ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Tetap menjaga cinta kepada Quran. Bagi kita tiada hari tanpa bersentuhan dengan Quran. Tiada hari berlewat tanpa mentadabbur Quran. Al-Quran selalu ada di kita. Begitu kita bangun tidur, maka yang pertama diingat adalah kapan saya membaca Al-Quran. Begitu bangun tidur, ayat apa yang saya bahas pagi ini. Begitu saya bangun tidur, Al-Quran lagi. Begitu selesai, Al-Quran lagi. Kapan lagi Al-Quran? Al-Quran selalu di hati kita. Karena Allah mengatakan, man arada yatakallamu ma'allahi falyaqra'i Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Kita bersyukur ya. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran. Hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah panutan kita. Beliaulah uswatun hasanah kita. Beliaulah role model kita. Siapapun kita. Apakah kita sebagai seorang dosen, apakah kita sebagai seorang pedagang, apakah kita sebagai seorang pemimpin, apa mungkin kepala rumah tangga. Beliaulah contoh teladan kita. Bagaimana beliau dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Baik sebagai manusia biasa, baik sebagai seorang sahabat, baik sebagai seorang guru, seorang pedagang, beliau sudah mencontohkan. Beliaulah sang idola kita. Dan kita berharap kelak nanti dia melesat, berjumpa dengan beliau dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Betapa indahnya kehidupan beliau. Dan kita berharap nanti di surganya Allah bertetangga juga dengan beliau. Dan lagi modal kita apa? Modal kita hanya satu, mencintai Al-Quran. Mungkin kita belum bisa paham semua. Mungkin kita hanya paham 2-3 ayat. Mungkin ya nggak banyak hafal kita, nggak banyak kita yang paham. Tapi kita punya rasa mencintai Al-Quran. Kita cinta ke Al-Quran sebagai bukti bahwa kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, pasti cinta. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, tapi tidak cinta Quran, bisa jadi dikatakan cintanya adalah PHP, pemberi harapan palsu. Nggak mungkin seseorang yang cinta Allah, cinta Rasul, tidak mencintai Quran, nggak mungkin. Nggak bisa dipisah. Satu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, yang mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata Aisyah? Kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, baca Quran. Jadi Rasulullah itu Quran berjalan. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 122. Silakan Bapak-Bapak Ibu yang hadir semuanya buka Al-Imran 122 ya. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Bu Ahdiah Royani. Assalamualaikum Bu Ahdiah. Waalaikumsalam Ustaz. Ibu, di mana posisi Ibu nih? Saya di Depok Pak. Oh, Pak Untung ya? Iya betul Pak. Ya Bu Untung ya. Salam Pak Untung nanti ya. Iya masih di masjid Pak. Oh, iya. Masih Al-Muhajirin ya? Iya betul. Oke. Bu Ahdiah masuk Al-Sani kapan nih Bu Ahdiah? Saya bulan Juli. Sudah lama Ustadz, cuman nggak konsisten. Jadi baru-baru ini. Kenapa nggak konsisten? Ada halangnya apa? Waktu itu saya sedang terapi Ustadz. Oh ya, sakit apa Bu itu? Lututnya agak bermasalah. Jadi harus rutin terapi jadi tidak bisa fokus gitu. Sekarang masih terapi Bu? Alhamdulillah sudah sembuh Ustadz. Mudah-mudahan Allah sembuhkan selalu ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Ibu dan keluarga selalu bersama Al-Quran ya Bu. Amin, amin ya Sudah siap Ibu ini membahas ayat ini? Insya Allah Ustadz. Berapa lama persiapan membahas ayat ini Bu? Persiapannya mungkin 1,5 bulan ya Ustadz. Oh iya. Ya. Siapa yang bimbing nih Bu? Yang mimpin Bu Aini. Yang bimbing. Ya. Ya, lancar ya Bu ya? Insya Allah. Silakan dimulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin
nabiyina wa habibina ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi sodri sohli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawlihi. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani yang saya banggakan, yang terhormat para cikgu yang ada di Al-Hasani, yang terhormat para teman-teman perjuangan menggapai ilmu Al-Quran di Al-Hasani, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah menemukan metode belajar gramatikal Al-Quran sehingga kita dapat memahami dan memaknai isi Al-Quran secara gramatikal. Awalnya, saya merasa penasaran bagaimana cara agar bisa memaknai dan memahami kandungan isi Al-Quran. Alhamdulillah, dengan hadirnya metode gramatikal Al-Hasani ini, saya merasa bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah, sesuai dengan surat Al-Qamar ayat 17. Yang bunyinya sebagai berikut. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Oleh karena itu, saya berharap agar kita semua yang ada di Al-Hasani ini selalu istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Dan semoga dengan Al-Quran ini akan menjadikan syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Insya Allah. Dan tak lupa, saya juga mendoakan Ustadz Rizal Al-Hasani dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para cikgu yang ada di Al-Hasani, terutama Ibu Aini yang telah dengan sabar dan telaten membimbing saya sehingga saya bisa tampil pada pagi ini. Dan saya juga mendoakan semoga Bu Aini dan keluarga diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan juga kepada teman-teman sekelas yang telah mensupport saya dan beberapa teman yang bisa berdiskusi. Saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Pagi ini saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 122. Surat ini, ayat ini akan saya menjadi, akan saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ini akan saya penggal menjadi 17 penggalan. Penggalan pertama is, penggalan kedua hamad, penggalan ketiga ta'ifatani, penggalan keempat adalah min, penggalan kelima kum, penggalan keenam an, penggalan ketujuh nafsyala, penggalan kedelapan wa, penggalan ke-9 Allahu, penggalan ke-10 waliyuhuma, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 ala, penggalan ke-13 Allahi, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 lam sukun, penggalan ke-16 yatawakkali, penggalan ke-17 al-mu'minuna. Penggalan ke-1 is merupakan
huruf bermakna, artinya jika atau ketika. Penggalan kedua, hamad, bentuknya KKL, cirinya ada huruf tak sukun di akhir kata. Pelakunya adalah ya, akar katanya adalah hama, polanya adalah fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 485. Artinya, dia telah berniat atau bercita-cita. Penggalan ketiga, ifatani merupakan kata benda pelaku aktif sebagai subjek ganda. Ciri kata bendanya adalah berakhiran kasroh. Ciri pelaku aktifnya adalah toi, huruf akhir kasroh. Ciri subjeknya adalah tani sebagai subjek dari hamad. Ciri ganda tani. Akar katanya adalah tawafa menjadi tofa, berlaku kaidah 1 huruf sia bagian 2. Dalam akar kata huruf ba dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kata bendanya adalah to'ifatun. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 243. Artinya adalah 2 golongan. Penggalan keempat, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan kelima, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan keenam, an, merupakan huruf bermakna. An adalah huruf yang memfathahkan baris akhir kata kerja tafshala. Ada di buku materi halaman 31. Artinya hendaknya. Penggalan ketujuh, tafshala. Bentuknya KKSAD. Cirinya ada huruf ta di awal kata. Tafshala aslinya tafshalani. Karena diawali huruf an, maka tafshalani menjadi tafshala. Pelakunya adalah huma, akar katanya adalah fasila, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 317. Artinya mereka berdua takut. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, Allahu, karena Allahu berharokat doma, maka merupakan subjek dari tafshala. Penggalan ke-10, waliyuhuma, merupakan kata benda majemuk, terdiri dari waliyu dan huma. Waliyu merupakan kata benda. Akar katanya waliya, kata benda waliyun, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'lun, ada di Mahmud Yunus 501, artinya penolong. Huma merupakan kata ganti, artinya mereka berdua. Waliyuhuma artinya adalah penolong mereka berdua. Penggalan ke-11, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 12, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-13, Allahi, Allahi aslinya adalah Allaha. Karena diawali huruf jar ala, Allaha berubah menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-14, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, lam sukun merupakan huruf bermakna, ada di buku materi halaman 20, artinya hendaklah. Penggalan ke-16, yatawakkali, bentuknya adalah KKSAD, cirinya ada huruf ya di awal kata. Kata yatawakkali aslinya adalah yatawakkalu. Karena diawali lam sukun maka berubah menjadi yatawakkal. Karena kata sesudahnya adalah al-mu'minuna, di awal ada alif lam
maka menjadi yatawakkali. Pelakunya adalah huwa, akar katanya adalah wakala, polanya adalah tafa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 505. Artinya, dia akan menyerahkan diri. Penggalan ke-17, al-mu'minuna, merupakan kata benda pelaku aktif sebagai subjek jamak. Ciri kata bendanya alif, lam, dan mu. Ciri pelaku aktifnya adalah mu'min. Harokat akar kata kasroh. Ciri subjek nuna, subjek dari yatawakkali. Ciri jamaknya una. Akar katanya amina. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 49. Artinya orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan, ketika dua golongan dari kalian berniat atau bercita-cita karena mereka keduanya takut, dan Allah yang menolong mereka berdua, dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz kamu ya. Alhamdulillah. Gampang ya, Bu? Alhamdulillah. Ya, Jadi berapa lama persiapannya? Sebulan ya? sebulan setengah. Oke, pada sebulan setengah itu maksudnya pas naik Zoom aja ya. Tapi di Iya. luar Zoom Ibu latihan nggak? Di luar Zoom? Latihan loh, Ustaz. Hari-hari latihan ya? Iya, latihan terus. Tiap hari supaya ya, Bu ya? Sambil mencari apa yang belum paham. Ya, ya. Jadi kalau ada yang entah ditanya aja ya. Iya, iya. Semoga bisa Terima kamar. kasih, Ustaz. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah diuraikan secara gramatikal. Saya mungkin menambah aja masalah konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza, kalau saya biasanya is itu ingatlah ketika. Berarti peristiwanya cukup penting ya. Ingatlah ketika. Dulu, nah dulu pernah kejadian seperti ini. Kalau saya selalu mencontohkan karena mahasiswa pada saat sama-sama kos. Kita kos bareng-bareng, biasa kos Bu. Satu kamar, ya duit teman, duit kita duit teman. Kita terlambat kiriman dari orang tua, artinya mesti teman makan. Teman terlambat berkirim orang tua, ada kita makan bareng-bareng. Pokoknya bahasa Padang itu selapik seketiduran. Sahabat akrab. Nah satu saat nanti yang si A nih sukses, banyak gagal. Atau sebaliknya, saya sukses, dia gagal. Tentunya ketemu nih. Nah kita marah cuek aja sama dia. Nah dia bilang, ingatlah dulu saat kita sama-sama kos. Artinya ditarik lagi kita ke belakang supaya ada rasa simpati kita kepada teman kita. Pernah bersama dulu. Nah, ingatlah ketika hamad ta'ifatun. Jadi ke depan ta'ifatani itu kan sebagai subjek ya. Kalau dia objek, taini kan tani. Jadi dia sebagai objek dia, jadi dia tarik ke depan dua golongan hamad itu berkeinginan, bercita-cita. Dia bercerita demikum dari kalian antaf salah. Keduanya takut. Jadi karena takut dia bercerita mundur gitu ya. Itu kan sinonim ya. Dia karena gentar. Dua golongan gentar. Nah, cerita di mana ini nanti pas saja kita gramatikal sampai situ aja. Dua gentar. Padahal Allah katakan wallahu dan Allah waliyuhuma. Pelindung keduanya. Ini bisa kita ambil kalau kita gentar ya kembalikan kepada Allah. Allah pelindung kita. Doa kita selalu semoga Allah selalu melindungi kita. Allah sebagai pelindung kita. Wallahu waliyun bahwa dan Allah sebagai pelindung kita berdua, mereka berdua. Nah, kemudian wa Allahi dan kepada Allah. Allah itu bisa bisa kepada, bisa atas. Wa Allahi dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minin. Dan kepada Allah lah falyatawakkil. Maka hendaklah bertawakal orang-orang. Mungkin tarik ke depan lagi. Orang-orang mukmin bertawakal berserah. Kita sudah melakukan usaha, kita melakukan usaha terbaik, kita misalnya mau belajar, sudah belajar sepenuhnya, masalah nilai, biarkan Allah yang menentukan. Kita sudah beramal, sudah ngajak orang semuanya, masalah ikut-ikut, serahkan kepada Allah. Kita berusaha sebaik, usaha kita lakukan yang terbaik, ikhtiar kita, masalah hasil, serahkan kepada Allah. Itu adalah
otoritasnya Allah. Kita nggak berhak menentukan. Oh, saya kan udah bekerja keras, wajib sukses. Nah, Allah yang tahu. Saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu. Oh, kita klaim, Pak, kita jangan. Ya. Biarkanlah Allah bercerita. Yang penting tugas kita jalankan. Kita sudah berdakwah dengan baik, kita sudah belajar dengan baik, kita sudah melakukan sesuatu dengan baik, masalah hasil kita berserah diri kepada Allah. Karena menurut kita mungkin yang terbaik yang begini, menurut Allah bukan. Kegagalan itu tidak selalu jelek. Bahkan kegagalan itu sebuah kebaikan untuk kita. Maka kita mengatakan apapun yang Allah berikan, tetap yang terbaik. Apapun misi kita. Karena kita sudah pasrah. Kalau sudah pasrah, pasti Allah berikan yang terbaik. Apapun yang musibah kita, itu terbaik. Kita sudah bekerja, ternyata hasilnya kecil, itu yang terbaik. Karena kalau hasilnya banyak, mungkin kita lupa diri. Ingat ya, Firaun itu sempat mengatakan, ana rabbukum a'la, karena tidak pernah gagal. Sampai dia mengatakan, saya ini Tuhan loh, nggak pernah sakit, nggak pernah gagal, nggak pernah miskin. Dia nggak pernah kenal kata negatif, dia positif terus. Hidupannya mewah terus. Sampai dia mengatakan, saya Tuhan. Jadi artinya apa? Apapun yang Allah berikan pada kita, itu pasti yang terbaik. Saya yakinnya kita berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya, tetap dari Allah yang terbaik itu kita. Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Walaupun ada yang ketemukan hal yang tinggal intervensi diri kita aja. Ada nggak kesalahan kita sama Allah? Ada nggak hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan Allah? Pada maka itu sebagai pengurus dosa atau sebagai perangkat derajat. Baik, Bapak Ibu semuanya, Mumtaz Bu Hadiah Royani ya. Mudah-mudahan ini langkah awal Ibu untuk mentadaburi Al-Quran selanjutnya. Kita jadikan Al-Quran seumur hidup kita. Pekerjaan kita seumur hidup adalah Al-Quran. Saya membayangkan 20 tahun ke depan, kalau kita bahas satu ayat satu hari, 20 tahun ke depan kita nggak kekurangan pekerjaan kita. Bahkan pekerjaan kita ini adalah bekal kita untuk menuju Allah. Kita usahakan semua Al-Quran kita bahas pribadi. Dengan tangan sendiri tulis, bahas sendiri, bekalnya kita menghadap Allah. Pada saat nanti ditutup mulut kita, al-yawma naktim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Saat nanti mulut ditutup, maka yang bicara tangan ini. Kemana tangan ini dibawakan? Maka salah satu ngomong tangannya apa? Wa tukallimuna aydihim. Dia ngomong, ya Allah, tangan ini dibawanya menulis ayat. Ya Allah, tangan ini dibawa menulis untuk memegang ayat. Ya Allah, demi kebesaran-Mu, tolong selamatkan yang punya tangan ini, ya Allah. Mudah-mudahan tangan kita berdoa seperti itu nanti. Jangan sebaliknya, ya Allah, aku tangan dibuatnya nekat potensi kosong aja, ya Allah. Orang di kantor, uangnya ditilap, saya yang dibawa, ya Allah. Ya Allah, demi kebesaran-Mu, uang dia ke neraka. Nah, kita enggak, kita doa tangan kita nanti adalah, nah kita bawa dia membaca Al-Quran, kita bawa dia beramal saleh, kita bawa dia bersedekah, maka dia akan berdoa kepada kita bahwa tangan yang akan ini menjadi berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang karena kami masih belajar sama Mbak Dia ya, tentu ada hal-hal yang entah itu salah, salah omong, salah ucap, waktu itu salah. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu pasti semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haqqu min rabbik. Demikian saya kembalikan kepada Bu Nurmalis sebagai penerus. Silakan Bu Nurmalis. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yana. Terima kasih Ibu Ayani. Ya, Alhamdulillah Ibu Mumtaz membawakannya. Ya, terima kasih Ibu. berkat doa ibu-ibu semuanya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Ali Imran ayat 122. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan semoga kita selalu istiqomah belajar Al-Quran dan bersama Al-Quran sampai akhir ayat kita. Amin, amin. Amin ya Rabbal